Mungkin Bapak Ibu langsung bertanya, bukankah tidur miring itu bagus? Bukankah dokter sering menyarankan untuk tidak tidur telentang? Memang benar tidur miring lebih baik daripada telentang untuk banyak kondisi. Tapi masalahnya ada pada sisi mana Bapak Ibu miring. Miring ke kanan dan miring ke kiri memberikan efek yang sangat berbeda pada tubuh, terutama pada jantung. Jantung Bapak Ibu terletak di sisi kiri dada, sedikit condong ke kiri dari garis tengah tubuh. Ketika Bapak Ibu tidur miring ke kanan, posisi jantung menjadi berada di atas. Ini berarti jantung harus memompa darah melawan gravitasi untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Coba bayangkan Bapak Ibu disuruh mendorong gerobak berat menanjak selama 8 jam tanpa istirahat. Pasti sangat melelahkan. Itulah yang dirasakan jantung Bapak Ibu saat tidur miring ke kanan sepanjang malam. Beban kerja jantung meningkat secara signifikan. Untuk jantung yang masih sehat dan kuat, beban tambahan ini mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi bagaimana dengan jantung lansia yang sudah bekerja keras selama 60 tahun lebih? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang sudah punya riwayat penyakit jantung atau gagal jantung? Beban tambahan setiap malam ini bisa memperburuk kondisi secara perlahan tapi pasti. Penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan masalah jantung yang tidur miring ke kanan mengalami lebih banyak gangguan irama jantung dibanding yang tidur miring ke kiri. Detak jantung menjadi tidak teratur dan ini bisa berbahaya. Sekarang kita masuk ke masalah kedua yang sama seriusnya dengan masalah jantung, yaitu pernafasan saat tidur. Ada kondisi yang namanya sleep apnea. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini, atau mungkin baru pertama kali. Sleep apnea adalah kondisi di mana nafas berhenti berulang kali saat tidur. Berhentinya bisa beberapa detik sampai 1 menit setiap episodenya. Dan ini bisa terjadi puluhan bahkan ratusan kali dalam semalam tanpa Bapak Ibu sadari. Kondisi ini sangat umum pada lansia, tapi sangat jarang terdiagnosis karena terjadi saat tidur. Sleep apnea ini bukan masalah sepele. Setiap kali nafas berhenti, kadar oksigen dalam darah turun drastis. Otak yang kekurangan oksigen akan panik dan mengirim sinyal untuk membangunkan tubuh supaya bernafas lagi. Bapak Ibu mungkin tidak sampai terbangun sepenuhnya, tapi kualitas tidur sudah terganggu. Proses bangun singkat ini membuat Bapak Ibu tidak pernah mencapai tidur dalam yang berkualitas. Akibatnya, bangun pagi tetap merasa lelah padahal sudah tidur lama. Dalam jangka panjang, sleep apnea meningkatkan resiko tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, serangan jantung, stroke, dan bahkan penurunan fungsi otak. Dan posisi tidur adalah salah satu faktor utama yang bisa memperparah atau meringankan kondisi ini. Posisi ketiga yang berbahaya adalah tidur telentang datar tanpa elevasi sama sekali. Ini adalah posisi yang kelihatannya paling alami dan paling banyak dilakukan orang. Berbaring lurus dengan pandangan ke atas, tangan di samping badan, dan seluruh tubuh rata dengan kasur. Banyak yang menganggap posisi ini adalah posisi tidur yang benar dan sehat. Tapi khusus untuk lansia, posisi ini justru bisa menjadi sumber masalah yang serius, terutama untuk pernafasan. Saat Bapak Ibu tidur telentang datar, gravitasi bekerja menarik semua bagian tubuh ke bawah, termasuk lidah dan jaringan lunak di sekitar tenggorokan. Lidah yang dalam posisi tegak tidak mengganggu apa-apa. Tapi saat berbaring telentang, lidah akan jatuh ke belakang mendekati dinding tenggorokan. Jaringan lunak di sekitar saluran nafas juga ikut kendur dan jatuh ke belakang. Akibatnya, saluran nafas menyempit. Pada kasus yang lebih parah, saluran nafas bisa tertutup total untuk beberapa saat. Inilah yang menyebabkan dengkuran keras pada banyak orang. Dengkuran terjadi karena udara yang lewat dipaksa melewati saluran yang menyempit, sehingga menimbulkan getaran dan suara. Banyak orang menganggap dengkuran adalah hal biasa dan tidak berbahaya. Padahal, dengkuran keras adalah tanda bahwa saluran nafas sedang mengalami hambatan. Dan kalau hambatannya sudah sampai menyebabkan napas berhenti total, meski hanya beberapa detik, itulah yang disebut sleep apnea yang sudah saya jelaskan tadi. Setiap kali napas berhenti, tubuh mengalami tekanan yang luar biasa. Kadar oksigen dalam darah turun dengan cepat. Jantung harus bekerja lebih keras untuk mengkompensasi kekurangan oksigen ini. Tekanan darah naik secara tiba-tiba setiap kali episode henti napas terjadi. Otak mengirim sinyal darurat untuk membangunkan tubuh supaya bernafas lagi. Semua proses ini terjadi berulang-ulang sepanjang malam. Bapak Ibu mungkin tidak ingat terbangun karena proses sadarnya sangat singkat, tapi tubuh merasakan semua tekanan ini. Dampak jangka panjangnya sangat serius. Tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol meskipun sudah minum obat teratur seringkali berhubungan dengan sleep apnea yang tidak tertangani.
Resiko serangan jantung meningkat karena jantung terus-menerus mendapat beban berlebih setiap malam. Resiko stroke juga meningkat karena tekanan darah yang naik turun secara drastis. Bahkan fungsi otak pun terpengaruh karena otak tidak pernah mendapat istirahat yang berkualitas. Banyak lansia yang mengalami penurunan daya ingat dan konsentrasi tanpa menyadari bahwa penyebabnya adalah posisi tidur yang salah. Posisi keempat yang harus dihindari adalah tidur tengkurap. Sebagian Bapak Ibu mungkin terbiasa tidur tengkurap karena merasa posisi ini membantu meredakan sakit punggung. Memang benar, untuk beberapa kondisi punggung tertentu, posisi tengkurap bisa mengurangi tekanan pada saraf tulang belakang. Tapi manfaat kecil ini tidak sebanding dengan risiko besar yang ditimbulkan, terutama untuk lansia. Saat tidur tengkurap, kepala Bapak Ibu harus berputar ke satu sisi karena tidak mungkin bernapas dengan wajah menghadap bantal. Posisi kepala miring 90 derajat ini harus dipertahankan selama berjam-jam. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau dalam keadaan sadar, diminta memiringkan kepala ke satu sisi selama 1 jam saja, pasti sudah sangat tidak nyaman. Apalagi selama 6-8 jam. Leher mengalami tekanan dan putaran yang tidak wajar. Pembuluh darah dan saraf di leher tertekan dalam posisi yang tidak seharusnya. Selain masalah leher, posisi tengkurap juga menekan dada dan perut. Saat berbaring tengkurap, berat badan Bapak Ibu menindih bagian dada, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dengan maksimal. Nafas menjadi lebih dangkal dan pendek. Oksigen yang masuk ke tubuh lebih sedikit dibanding posisi tidur lainnya. Bagi lansia yang sudah punya masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, posisi ini bisa sangat menyiksa tubuh meskipun tidak terasa saat tidur. Untuk Bapak Ibu yang tulangnya sudah mulai mengeropos karena osteoporosis, tekanan berat badan pada tulang rusuk saat tengkurap bisa menyebabkan retakan kecil. Retakan ini mungkin tidak langsung terasa sakit, tapi bisa menumpuk dan memperburuk kondisi tulang dari waktu ke waktu. Ditambah lagi, bagi yang punya masalah asam lambung naik atau yang sering disebut GERD, posisi tengkurap justru memperparah gejala. Asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan saat perut tertekan dalam posisi tengkurap. Posisi kelima sebenarnya bukan posisi tubuh utama, tapi lebih kepada kebiasaan penempatan tangan saat tidur yang sering tidak disadari, yaitu tidur dengan tangan di atas dada atau di bawah kepala. Banyak Bapak